kelas 12 IPS 1 dan IPS 2. Apa kabar kalian semuanya? Ya, Ibu harapkan kalian semua tetap dalam keadaan semangat, dalam keadaan yang sangat baik untuk terus bisa melanjutkan pelajaran kita ya. Ya. Nah, hari ini seperti yang udah Ibu bagikan sebelumnya itu di GC tentang globalisasi ya kan. Nah, eh, dan topik kita hari ini adalah tentang perkembangan iptek di era globalisasi. Ya, perkembangan iptek di era globalisasi. Baik. Nah, mungkin anak-anak Ibu kemarin sudah mengambil beberapa konsep atau pengertian definisi daripada globalisasi. Tapi kali ini tidak apa-apa kita ulang kembali ya. Nah, pengertian globalisasi dari asal bahasanya adalah mengupayakan keadaan politik, ekonomi, sosial, budaya bersifat lokal menjadi berskala dunia atau internasional. Nah, menurut kamu sosiologi, globalisasi adalah sebagai suatu proses di mana antar individu, antar kelompok, antar negara saling bergantung, berinteraksi, terkait dan mempengaruhi satu sama lain yang melintasi batas-batas negara. Secara umum, pengertian daripada globalisasi adalah sebagai proses menyatunya masyarakat dunia yang bersifat umum atau global, yang batas-batas antar negara luluh sehingga peralihan aspek-aspek kehidupan antar negara berjalan secara cepat. Nah, kita lihat ciri-ciri globalisasi secara umum. Yang pertama, meningkatkan interaksi kultural melalui media massa. Ya, interaksi kultural, interaksi kebudayaan. Ya. Lalu yang kedua, adanya perubahan dalam ruang gerak dan waktu. Adanya perubahan dalam ruang gerak dan waktu. Yang ketiga, munculnya para aktor transnasional seperti perusahaan multinasional yang berkembang di berbagai negara. Oke, ciri globalisasi dalam perspektif budaya. Nah, ini dia anak-anak Ibu. Hal yang paling menonjol dalam kehidupan saat ini adalah kemudahan penyebaran informasi melalui media massa, seperti lewat internet, lewat televisi, lewat media sosial. Nah, dan hal ini berdampak pada kemudahan penyebaran unsur budaya dari negara lain. Contohnya, negara barat. Ya kan? Contohnya kita lihat dulu film-film yang bersebaran. Di mana-mana banyak film yang mudah sekali untuk di-download. Gitu dia. Lagu-lagu barat juga banyak kita mudah mengerti. Ya kan? Makanya sekarang saat-saat ini bahasa Inggris itu tidak lagi seperti saat-saat dulu susah untuk dimengerti. Ya, itulah karena tadi interaksi kultural, budaya, bahasa, ya. Lalu gaya hidup. Nah, gaya hidup kita bisa lihat langsung bagaimana orang-orang kita, orang Indonesia bisa meniru kebudayaan barat atau meniru kebudayaan Korea, ya kan? Atau meniru kebudayaan orang-orang Jepang. Nah, sangat-sangat boleh untuk diadopsi semuanya. Gitu dia. Nah, kita melihat dulu latar belakang kenapa iptek itu bisa muncul. Ya, iptek itu bisa muncul sebagai akibat dari aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Lalu kenapa iptek itu harus muncul? Nah, tujuannya adalah agar adanya perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat, dan aman. Oke, mari kita lihat sekarang hubungan antara perkembangan iptek dan globalisasi. Iptek dan globalisasi berhubungan langsung dengan kehidupan manusia yang membuat kedekatan dan saling berhubungan. Kenapa? Karena yang pertama, iptek mempengaruhi cepatnya globalisasi. Lalu yang kedua, pendukung globalisasi sendiri adalah karena kemajuan teknologi. Setujukah kalian? Iya, setuju ya. Iptek mempengaruhi cepatnya globalisasi. Pendukung globalisasi sendiri adalah karena kemajuan teknologi. Karena kemajuan teknologi, maka globalisasi sangat cepat. Ya, dengan pertumbuhan iptek, perkembangan iptek juga mempercepat globalisasi. Kedua-duanya sangat saling berhubungan. Gitu dia ya. Kita lihat dulu perkembangan iptek di Indonesia. Pada masa penjajahan di pelopori
dan diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Masyarakat diperkenalkan dengan senjata modern. Coba, senjata modern, ya kan, nuklir gitu ya. Lalu diperlihatkan teknologi lain juga dari yang digunakan oleh Belanda seperti mobil, ya kan, mobil perang. Oke. Lalu pemerintah kolonial Belanda menanamkan iptek melalui pendidikan di sekolah-sekolah. Iya ya, coba kita lihat gambar ini. Jadi pada zaman kolonial pun mereka sudah mengaplikasikannya itu ke dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Ya, ketika mereka melakukan penjajahan. Nah, kita lihat dampak perkembangan daripada iptek. Nah, di era globalisasi, dampak positif perkembangan iptek yang pertama itu adalah memberikan berbagai kemudahan, ya kan? Kemudahan mencari informasi, kemudahan berkomunikasi dengan orang yang jauh, gitu dia. Lalu yang kedua, mempermudah meluasnya berbagai informasi, tadi saya sudah bilang. Lalu bertambahnya pengetahuan dan wawasan. Iya, ketika kita ingin mencari tahu tentang sesuatu, langsung aja lihat Google. Ya, cari informasi di sana. Kamu baca, kamu mengerti. Gitu dia. Nah, dampak negatif perkembangan iptek itu mempengaruhi munculnya berbagai bentuk kejahatan, benar? Iya, boleh. Boleh berupa hoax ya, menjelek-jelekan golongan tertentu, boleh juga menipu ya kan, menipu orang dari segala macam cara boleh dilakukan untuk melakukan kejahatan. Lalu hilangnya budaya tradisional. Iya, hilangnya budaya tradisional. Jadi kita tidak mengingat lagi nilai-nilai kebudayaan kita, kebudayaan Indonesia. Kita sudah terlalu maju dengan ala-ala barat, dengan apa yang dihidangkan, disediakan oleh efek daripada globalisasi saat-saat ini. Kita tidak lagi memperhatikan contohnya marga-marga, tidak memperhatikan relasi kekeluargaan, gitu ya. Tidak penting lagi seakan-akan begitu. Jadi kita kurang tahu sejarah kita di mana, nah ya, baju-baju, pakaian-pakaian itu sangat terlihat sudah di negara kita ini. Banyak orang yang sudah mengadopsi budaya-budaya asing, lalu itu mencoreng budaya Indonesia itu sendiri. Ya, oke. Lalu banyaknya kerusakan daripada alam kita juga. Kenapa? Alam kita, karena dengan peralatan-peralatan yang kita gunakan, terkadang itu bisa merusak alam, ya kan? Nah, apalagi yang bisa kita lihat dari dampak negatif daripada iptek ini? Yang paling jelas adalah sangat mempengaruhi gaya hidup manusia. Sangat bisa merusak nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan di Indonesia. Ya.